Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel kami, Murek Channel. Kali ini kami akan berbincang-bincang dengan salah satu pemudi kreatif, pemudi kreatif ya, bisa kita bilang, yang punya Kota Lubuk Linggau. Jadi langsung aja kita kenalan dulu ya sama dua pembicara kita pada hari ini. Silakan Mbak, kenalan dulu Mbak, biar teman-teman subscriber Murek Channel tahu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, hai Murek Channel, pemirsa semua. Kita dari Sri Kandi Pemuda Pancasila Kota Lubuk Linggau. Di sini saya sebagai sekretaris cabangnya, dan di sebelah kanan saya Ibu Ketua DPC Sri Kandi Kota Lubuk Linggau. Saya sendiri atas nama Brilian Sanang Paloki, saya di Pemuda Pancasila ini sudah lumayan agak lama, tapi kita berbentuk DPC Sri Kandi ini baru kemarin bulan Desember. Nah, ini Ibu Ketua Sri Kandi kita, Ibu Erlin. Ya, saya sendiri sebagai Ketua DPC Sri Kandi bernama Erlin FC, baru menjabat belum sampai 1 tahun dalam DPC Sri Kandi Kota Lubuk Linggau. Luar biasa ini para subscriber. Jadi ternyata pada saat ini ketua dan sekretaris DPC Sri Kandi Pemuda Pancasila Kota Lubuk Linggau ini bisa dibilang perintis ataupun yang pertama. Amin. Luar biasa. Jadi Betul memang seperti itu. sebetulnya memang seperti itu ya. Jadi setelah MPC-nya itu kan udah lama nih ya. Kita kalau ngomong dengan emak-emak ini kan biar lebih akrab, gimana kalau panggil emak-emak aja ya. Daripada Boleh. muda kan gak enak juga. Iya. Iya. Karena kan mewakilin emak-emak seluruh Indonesia. Emak-emak seluruh Indonesia luar biasa. Kebetulan di Kota Lubuk Linggau. Siap. Jadi nih, kita mau tanya nih Mak, bahwasannya kegiatan Sri Kandi itu apa aja sih? Kalau untuk kegiatan Sri Kandi kita sih, kalau misalnya yang rutin kita kerjakan untuk tiap minggunya itu, kita ada Jumat Sosial. Jumat Sosial itu ya kita berbagi untuk masyarakat Kota Lubuk Linggau sendiri, yang terutama yang menengah ke bawah. Misal kita masuk ke panti asuhan, terus untuk masyarakat yang kita notabene kita anggap bahwa mereka butuh untuk kita salurkan bantuan, dan itu beraneka ragam, bisa berbentuk sembako, bisa berbentuk makanan, bisa berbentuk uang, dan alhamdulillah itu sudah terlaksana dari pada saat DPC Sri Kandi sendiri sudah mulai terbentuk. Berarti ini secara tidak langsung DPC Sri Kandi ini sudah membantu pemerintah pada saat ini. Alhamdulillah, amin. Oke lah kalau gitu ya. Menurut Mak nih, anggota dari Sri Kandi sendiri itu bagaimana sih karakter yang menjadi Sri Kandi gitu kan? Siapa tahu dari subscriber kita ada yang mendaftar jadi militannya Mak Sri Kandi. Boleh. Kalau misal untuk jadi anggota sendiri sih kita nggak muluk-muluk, yang penting dia orang Indonesia Orang dan Indonesia. dia mencintai Pancasila, ya itu yang utama, karena memang kita berdasarkan Pancasila. Jadi kalau misalnya dia memang sudah mencintai Pancasila, dia orang Indonesia, dia mencintai pemuda Pancasila, boleh silakan, kita welcome kok. Kita membuka pintu lebar-lebar untuk para subscriber yang untuk bergabung di Sri Kandi Pemuda Pancasila Kota Lubuk Linggau. Tapi di sini saya tambahkan dikit bahwa bukan hanya di Indonesia aja, untuk pemuda Pancasila ini sendiri di luar negeri juga ada. Gitu. Jadi emang udah kelasnya ini go internasional ya menurut istilah ya. Alhamdulillah seperti itu. Biasa juga emang menurut istilah ini. Jadi bangga juga kan sebagai orang muda istilah kita. Iya. Bapak sendiri mungkin bisa Ya nanti daftar lah. Di Sri Kandi Kan. kan. Aduh, padahal Karena saya mau seperti daftar itu. ini. Aduh. Jadi buat yang kita kaum hadam, mohon maaf lah, nggak bisa kita gabung sama Sri Kandi. Aduh, padahal harus pakai jilbab. iya, jadi harus pakai jilbab dulu katanya, salah satu syaratnya. Tapi enggak kok, bukan syarat wajib gitu ya, itu just kidding kita aja.
Jadi emang kayaknya pemuda Pancasila ini di luar nggak mandang ras, suku dan agama. Benar itu. Luar biasa. Jadi semua kalangan agama bisa ikut asal itu tadi dia berwarga negara Indonesia dan dia mencintai Pancasila. Jadi kita tidak melihat bahwa oh dia agama Kristen nih, dia nggak boleh gabung karena kita berhijab. Enggak. Kita seluruh agama bisa, seluruh ras juga bisa. Mau dia suku apa juga bisa asal dia memang mencintai Pancasila dan dia berwarga negara Indonesia. Seperti itu. Oh iya, mau tanya nih buat internal Sri Kandi sendiri ya. Ini untuk kepengurusan itu seperti apa sih Sri Kandi? Boleh kalau untuk guru untuk menjelaskan? Kalau untuk kepengurusan itu sendiri ya, di apa namanya tuh Dewan Pimpinan Cabang Sri Kandi Kota Lubuk Linggau ini, kita di dalamnya itu pengurusnya itu ada dari waka-waka, sekretaris, waka bendahara dan juga kabit-kabit. Itu beberapa kabit. Setelah itu kita memperluas lagi menjadi unit kerja. Lalu setelah unit kerja itu diperlebar lagi menjadi kelompok kerja. Itu kelompok kerja itu sebagai apa namanya ya, merangkul masyarakat kecil menengah ke bawah untuk mengadakan UMKM. Seperti mungkin mereka memiliki apa namanya itu memiliki usaha kecil itu sendiri. Yang seperti kalau untuk Kota Lubuk Linggau ini yang agak terkenalnya itu tuh kemplang. Oh Iya, kemplang atau mungkin kopi gitu. Iya. Jadi yang kelas-kelas menengah ke bawah lah. Karena kalau yang menengah ke atas itu agak gitu. susah ya Susah. buat dirangkul ya. Jadi kita ngerangkul dari mereka yang apa namanya UMKM di bawah ini tadi, kita rangkul, kita ajak gabung untuk bergabung di Sri Kandi Kota Lubuk Linggau ini sendiri. Ini selama ngurusin bisa dibilang emak-emak lah ya, emak semua lah ya Sri Kandi ini kan. Walaupun ada juga yang mungkin sebagian yang masih muda. Kalau nanti kan bisa lah dikenalin sama host kan yang masih muda ya kan. Bicara host masih dilanjut gitu sampai saat ini subscriber. Itu ada suka duka nggak sih ketika berhadapan dengan emak-emak langsung gitu? Banyak banget. Nah, itu yang mau kita dengerin nih. Siapa tahu ini buat jadi pelajaran kan. Iya. Sebenarnya nggak ada yang terlalu gimana itu nggak ada, cuman yang namanya menghadapi emak-emak yang notabene yang mereka itu benar-benar ibu rumah tangga yang benar-benar istilah katanya itu biasanya mengurus keluarga di rumah, bergabung dengan kita, apalagi sekarang nih masa pandemi ini gitu kan. Terus bersinggungan juga dengan tentang pelajaran di sekolah itu kita sudah dapat curhatan dari mereka gitu. Kami sebagai mengetuai wanita Sri Kandi Kota Lubuk Linggau di DPC Sri Kandi ini dengar curhatan dari mereka. Itu aja sih. Cuman kata orang Linggau tuh cak mano, wow, kira-kira mak mano kami nih. Jangan kan kami nak beli kuota makan lagi saro, nah cek itulah kira-kira. Jadi ternyata nih DPC Sri Kandi sendiri sudah menerima keluh kesal pada emak-emak yang ada di Kota Lubuk Linggau khususnya. Ini salah satunya kan karena dampak pandemik nih, jadi beban pikiran banget nih buat emak-emak itu biaya pendidikan pada saat ini. Nah, gitu. Bisa dibilang kan yang namanya sistem daring itu kayaknya lebih makan biaya gede Mak ya. Nah, ini menjurus benar ini. Tadi padahal saya belum loh. Nah, apa-apa, karena udah disentil duluan, saya ikutin aja. Gitu. Ya, apa kita tembak-tembak aja dulu. Nah, solusi nih buat yang ditawarkan dari DPC Sri Kandi sendiri. Nah, itu kalau untuk solusi kayaknya kita perlu untuk pembahasan yang lebih lanjut sama pemerintah mungkin ya. Mungkin kita mau ngajak sharing dulu sama mereka gitu loh. Kalau kami sendiri dari kami pribadi kami nggak bisa melakukan apa-apa dari segi mungkin mau membantu untuk anak-anak dia sendiri untuk
datang mungkin untuk kami yang ngajarin secara langsung mungkin itu belum terpikirkan oleh kami, tapi insya Allah ada juga itu. Wah. Gitu. Tapi kalau untuk audiensi itu sendiri insya Allah sudah ada di program kami. Oh ya, jadi rencananya ini buat permasalahan biaya pendidikan ini, jadi DPC Sri Kandi itu bakal sigap mau menghadap ke pemerintah ternyata guys. Nah, ini saya akui sebagai host juga saya apresiasi pada saat ini emak-emak dari Sri Kandi memiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap pendidikan Indonesia khususnya Kota Lubuk Linggau. Nah, selain di pendidikan nih, kira-kira ada problem lain nggak yang sering dibicarakan oleh emak-emak Sri Kandi? Nah itu Bu, saya catat. Kalau problem tuh namanya kita di organisasi suka duka itu kan biasa, Iya. hal yang lumrah gitu. Iya, iya. Orang banyak ya. Kita apalagi kita bertemu dengan orang banyak. Alhamdulillah juga anggota Sri Kandi yang sudah terdata itu sekitar 150 lebih untuk di Kota Lubuk Linggau, dan alhamdulillah juga antusias dari wanita-wanita tangguh ya. Saya bilangnya wanita-wanita bener. tangguh. Wanita strong. Nah, wanita tangguh yang berada di Sri Kandi ini alhamdulillah minat kedepannya itu bagus seperti itu. Ya, kalau permasalahan itu memang banyak. Kalau misalnya kita harus teliti satu-satu gitu, tapi kan kita biarkan permasalahan itu biar mengalir seperti apa adanya. Yang penting kita fokus dengan tujuan dan maksud dari kita selalu berpikiran positif, kita positive thinking dengan orang, kita tidak menjudge orang. Yang penting kita melaksanakan apa yang menurut kita benar dan bagus seperti itu. Kalau untuk keluh kesah yang tadi dibilang ya kita secara kita mak-mak ini kan ya gimana? Jadi kan biasa kalau emak-emak dari hati ke hati kayak gitu. Cepat baper. Iya. Jadi berpikir kayak gini, memang hampir rata-rata 90% lah untuk anggota dari Sri Kandi itu sendiri emang sudah berkeluarga. Memang kami untuk merangkul ibu-ibu kaum hawa lah untuk bisa menciptakan apa sih yang bisa kita lakukan untuk masa pandemi ini yang pastinya mereka harus mengerjakan, membantu anak mereka di sekolah, untuk urusan sekolah di rumah. Mereka harus membutuhkan kuota, mereka harus membutuhkan wawasan, itu yang pasti kan, namanya kita ngajarin anak. Kita sendiri tidak punya wawasan, kita mau ngajarin anak, nah itu mampus gitu kan. Nah, untuk menghadapi kendala-kendala yang seperti itu ya mungkin ya kita solusinya pertama kita memberikan sedikit pengarahan untuk mama yang terutama di Sri Kandi supaya untuk meningkatkan kesabaran. Oh, meningkatkan kesabaran. Itu sudah nomor satu. Karena bukan apa-apa, namanya kita ngajarin anak sendiri itu beda kayak kita ngajarin anak orang lain. Kalau kita ngajarin anak orang lain kan nggak mungkin nih. Kalau misalnya kita membagi buta, misalnya oh kamu kayak gini, kayak nggak mungkin gitu. Kalau misalnya kita ngajarin anak sendiri kan otomatis karena kita pengen pinter nih anak nih, jadi kita kesannya memaksa sama mereka, masa kamu nggak ngerti yang kayak gini gitu. Jadi pemikiran anak itu kalau sudah dimarahin sama orang tua itu berbeda dengan pemikiran anak kalau dimarahin sama guru. Nah, jadi kita membina untuk emak-emak ini supaya berkepribadian, maksudnya untuk menghadapi hal-hal yang seperti itu ya belajar untuk bisa mengontrol diri, itu yang utama. Jadi melatih kesabaran untuk menghadapi permasalahan ini kayak gitu. Untung nggak diajarin nyimpen uang Nah. masa ini oleh DPC Sri Kandi ini. Agak pusing juga kan saya mikirnya kalau gitu kan. Nih kemarin kan DPC Sri Kandi itu sempat ada sentilan-sentilan lah ya bisa kita bilang di beberapa media online. Host sempat baca tuh, ini kayaknya lagi booming juga kan. Nah, itu bisa dijelasin nggak apa kronologinya biar viewers juga tahu kan problem sebenarnya yang terjadi gitu kan. Sebenarnya gini, kita di DPC Sri Kandi ini sebenarnya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tidak ada masalah sama sekali. Mungkin cuman kesalahpahaman. Oh, kesalahpahaman. Dari mereka dengan kami. Mungkin mereka punya belum punya waktu untuk bertemu dengan kami
face to face. Oh iya. Kata orang Betawi, Iya. salah ya? Kata orang Inggris. Inggris gitu. gitu ya. Nah, jadi kita di DP Sri Kandi ini insya Allah benar-benar merangkul, menganggap mereka adalah keluarga besar kita, bukan orang lain seperti itu. Tapi mungkin permasalahan ini menjadi besar karena judulnya. Oh karena gini. Itu ini kayaknya jadi penuh teka-teki nih Iya. kalau yang dibuat gini nih. Iya, Bisa benar. tolong didetailkan nggak gitu kan? Kalau dari judulnya itu pesannya seperti apa gitu kan. Tapi kalau misalkan sudah dibaca dari isi dari berita tersebut, insya Allah mungkin nggak mengarah ke sana. Oh iya. Tapi sebenarnya itu tadi kami kembalikan lagi bahwa kami DPC Sri Kandi tidak punya masalah, ya, dan tidak mau punya masalah. Iya. Jadi maunya adem ayem aja ya. Ayem aja, cuman ya namanya kita kalau misalkan ada permasalahan sedikit biasalah itu. Kita aja saudara kandung aja bisa salah paham kan. Iya, iya, iya. Apalagi ini Sri Kandi kita ini notabene yang karakternya itu berbeda-beda. Ya. Ada yang baperan, ada yang mungkin benar-benar minta diayomi, ada yang minta minta dimengerti atau minta diperhatikan gitu loh. Jadi kami sudah mulai satu-satu itu sudah mulai membaca karakter mereka. Dan yang kemarin itu mungkin sudah tersebar kemana-mana berita itu tidak digoreng sih sebenarnya, itu memang benar-benar pure dari kami pribadi juga menyampaikan, tapi ya ada tambahan-tambahan sedikit lah gitu kan. Cuma mungkin dari dari sampul itu tuh apa sih namanya? Kayak judul ya. Judulnya itu sih, tapi nggak jadi masalah. Insya Allah permasalahan ini insya Allah semua baik-baik aja. Untuk kedepannya mungkin juga jadi pelajaran kami bahwa kami sebagai ketua dan Bu Sekca juga waka-waka di bawah kami mungkin untuk kedepannya lebih dewasa lagi menyikapi permasalahan, lebih mengerti lagi maunya emak-emak ini tadi. Dan tapi kita sudah bicara sama serikan-serikan yang lain, emak-emak serikan-serikan yang lain. Kalau kami di DPC panggilannya Bunda. Oh Bunda. Iya, perlu diingat. Oh salah sebut nih, host Salah tadi sebut. emak-emak mulu kayaknya. Emak itu bunda-bunda. Jadi kalau emak-emak itu 40 ke atas ya. Kalau ini 40 ke bawah agak bunda. Gitu. Oh jadi agak halus bunda, ya Bunda. Iya. Dan itu kami sudah sudah membahas sama mereka bahwa sekarang yang kita fokuskan itu bukan permasalahan yang kemarin. Itu semua sudah kita anggap selesai, tidak ada permasalahan lagi. Kita ke depan punya visi misi, kita ke depan punya program, kita ke depan punya kewajiban. Jadi kalau kita cuma bahas ini terus program yang bakalan kita jalankan ini stuck di tempat. Jadi Nggak terhambat. jalan. Iya. Jadi maksud kami mengarahkan sama bunda-bunda Sri Kandi, sudahlah itu yang kemarin anggap sebagai pembelajaran. Kita ke depan fokus dengan program-program kita, kegiatan-kegiatan kita. Itu nanti mungkin Bu Sekcap yang bakalan jelasin apa yang bakalan kita lakukan untuk ke depan gitu. Itu aja. Jadi sekali lagi saya mengatakan bahwa DPC Sri Kandi Kota Lubuk Linggau baik-baik saja. Alhamdulillah. Jadi ceritanya itu tadi host tuh mau pancing-pancing kan. Enggak. Siapa tahu yang karakteristik dari ibu-ibuan tadi keluar ya, saya agak rupi-rupi. Ternyata luar biasa di Nggak sini. bisa digoreng. Nggak bisa keluar. Padahal host tuh udah mancing-mancing, udah kita pantik-pantik dari tadi itu. Aduh. Ini buat next ke depan nih, apa aja yang bakal dilakukan Sri Kandi? Kalau yang bakal kita lakuin ini kita melanjutkan program yang sempat terhambat karena
tidak lepas dari protokol maksudnya protokol COVID. Jadi kita melaksanakan untuk pembuatan unit kerja. Jadi unit kerja itu yang berada di kecamatan. Jadi Sri Kandi yang berada di kecamatan, kalau untuk di divisi Sri Kandi itu namanya unit kerja. Jadi dia dari unit kerja dia ada kelompok kerja. Kelompok kerja itu yang berada di kelurahan. Insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan melaksanakan pemilihan dari ketua unit untuk di kecamatan. Di Kota Lubuk Linggau ini ada 8 kecamatan dan alhamdulillah kita sudah mempunyai 8 orang yang sudah mencalonkan diri untuk ketua di unit kerja kecamatan itu. Berarti bakalan seru nih habis ini Oh, kayaknya iya. tingkat kecamatan nih. Kayaknya host tuh harus buat podcast lagi nih untuk lanjutan cerita ini kayaknya. Aduh. Nah, balik lagi pertanyaan host tentang harapan dari divisi itu sendiri. Sebab tadi kan kalau host dengar itu kayak punya keluh kesah kan ke pemerintah. Nah, kita mau dengerin itu. Ya, siapa tahu kan di sini dari pihak pemerintah Kota Lubuk Linggau lagi nonton video dari kita kan. Kalau keluh kesah itu sebenarnya namanya kita manusia, itu kan manusia Iya. ya, mempunyai keluh kesah itu pasti ada. Tapi alhamdulillah kita mendukung semua program pemerintah, kita mengacungkan jempol dengan kesigapan dari wali kota kita, sepenuhnya 100% kita dukung semua kegiatan yang dia lakukan, kita dukung. Tapi itu tadi mungkin kita juga bakal ada sharing dengan dinas pendidikan yang masalah dari ini tadi, karena memang seluruhnya dari anggota Sri Kandi itu hampir rata-rata emak-emak kan. Jadi mungkin itu permasalahan yang memang harus kami pecahkan, solusi yang harus diberikan oleh dinas pendidikan untuk kami kaum hawa yang berada di rumah untuk mengurus anak-anak. Oke, kami bisa mengatasi dengan cara memberikan pendidikan kepada emak-emak dari Sri Kandi ini untuk bisa menahan diri, mengontrol diri untuk menghadapi anak-anak. Tapi kan tidak selamanya itu bisa mengurangi masalah, karena pendapatan suami pada saat pandemi ini itu relatif agak menurun, sangat menurun malahan. Ada yang mereka yang seharusnya jadi kuli bangunan tiba-tiba tidak ada pekerjaan, mereka yang harusnya membuka restoran tiba-tiba restoran sepi. Iya, benar banget, terasa banget itu ya. Mereka yang biasanya jualan baju nih pada saat hari lebaran itu kan hari ininya kan, hari apa sih pasarnya istilahnya itu, hari banyak duitnya, tiba-tiba dengan omset yang tidak bisa diharapkan seperti itu. Nah itu kan efek dari pandemi ini, karena memang masyarakat kebanyakan akhirnya beli online kayak gitu kan, merusak pendapatan masyarakat yang menengah ke bawah. Itu kalau yang dicurhatkan oleh emak-emak dari Sri Kandi itu sendiri seperti itu. Nah makanya untuk pengeluaran daring ini kan mereka minimal harus punya kuota nih. Iya, benar. Nah, apalagi aplikasi yang memang banyak menyedot kuota, itu yang pasti. Sedangkan pendapatan mereka yang tidak kondusif, kadang bisa dapat, kadang tidak enggak. Syukur-syukur bisa makan istilahnya seperti itu. Nah, makanya kami pengen berbicara dengan dinas pendidikan, minimal ada solusi yang diberikan selain daring, karena menurut emak-emak yang berada di Sri Kandi nih, yang pastinya kami belum tahu yang berada di luar, karena kami juga baru meminta pendapat yang anggota kami. Nah, apa gitu loh, maksudnya tuh solusi apa selain daring, karena itu tadi kalau misalnya pada saat itu mereka tidak sanggup untuk beli kuota, 2 hari pelajaran anak mereka tidak bisa diikuti. Nah, sedangkan itu memang harus setiap hari dari hari Senin sampai hari Sabtu. Iya, kalau misalnya dalam 1 hari mereka bisa membeli kuota sebanyak 2 giga. Kalau tidak, hari itu anak mereka tidak bisa ikut pelajaran seperti itu. Benar. Nah, maksudnya kami ingin bertanya dengan dinas pendidikan, solusi apa yang diberikan kayak gitu? Karena
kalau misalnya kami yang harus memberikan solusi kan itu nggak mungkin. Mungkin kami bisa memberikan solusi hanya untuk anggota kami. Nah sedangkan ini kan emak-emak ini bukan cuma ada di Sri Kandi, Iya, di luar iya. sana juga banyak emak yang mempunyai keluhan yang sama seperti itu. Jadi kita harus bisa mengimbangi lah. Oke, kalau orang yang mampu mungkin dia bisa pasang wifi, kalau yang nggak mampu. Terus masalah satu lagi, handphone. Iya, kalau misalnya pada saat itu handphone anaknya cuma satu, kalau anaknya ada 3 di rumah, handphone cuma satu, semua harus zoom, kayak gimana coba? Itu keren. Wah, itu PR juga ya kan? Bener bang. Itu harus diberikan solusi yang memang bisa dinikmati, emang bermanfaat untuk emak-emak yang terutama nih ya, emak-emak. Ada juga misalnya dia pekerja nih, ibunya pekerja, bapaknya pekerja, tiba-tiba anaknya harus daring dari rumah, sedangkan mereka tidak mempunyai handphone cuma punya ibu sama bapaknya kerja, mereka mau online pakai apa? Nah, itu juga salah satu. Tidak semua masyarakat di kota Lubuk Linggau ini mampu bisa membeli Android, bisa membeli kuota, bisa membeli waktu untuk mengajari si anak ini tadi. Mungkin si ibu sama si bapak karena pendapatannya berkurang harus bekerja dia berdua, keluar harus mencari nafkah ya, misalnya dia jualan gorengan atau dia memang jualan kue, nggak ada waktu dia ngajarin. Bukan istilah itu mengabaikan kita mengajarkan anak itu, bukan, tapi maksudnya tuh waktu yang digunakan yang seharusnya mereka bisa bekerja di luar mencari nafkah, mereka harus stay di rumah untuk ngajarin anak, kayak gitu. Oke, jadi yang sama-sama kita ketahui pada saat ini yang baru ada sinyal-sinyal lah ya, baru ada sinyal-sinyal yang mau dapat bantuan itu kan baru mahasiswa. Nah, itu juga pemotongan UKT. Kita nggak tahu sistem untuk adik-adik kita di siswa-siswi itu bagaimana. Dan ini saya akui, ini apresiasi banget sama bunda-bunda dari Sri Kandi ketika mereka menyuarakan suara adik-adik kita, suara emak-emak yang pada saat ini di rumah. Untuk next nih, Bunda, nanya lagi nih. Nah, pasti jadi banyak nanya kayak Nggak apa-apa. kalau seandainya ada salah satu orang luar dari DPC Sri Kandi sendiri, dia ini buat problematik lah di Sri Kandi itu gimana tuh? Orang luar tanda kutip maksudnya dia bukan anggota gitu. Bukan anggota DPC Sri Kandi. Buat Anggota DPC Sri Kandi ya, saya tegaskan bukan anggota. Anggota DPC Sri Kandi, DPC Sri Kandi. Kalau problematika maksudnya Yang seandainya dia buat kekacauan lah. oh gitu. Kalau misalnya namanya kita ini organisasi ya, tidak luput dari penilaian masyarakat, benar nggak? Kalau misalnya permasalahannya dari luar anggota kita, yang sebisa mungkin kita rangkul mereka. Apa toh permasalahannya? Apa toh yang nggak enak di hati? Kita deketin karena mereka memang mungkin mereka kurang paham atau memang mereka mainnya kurang jauh. Oh, atau mainnya kurang jauh. kayak gitu. Jadi kan kita nggak ada salahnya kita rangkul, kita tanya, karena malu bertanya sesat di jalan, kata orang kayak gitu. Mungkin dia penilaian mereka, apa nih ngumpul-ngumpul nggak jelas kayak gini mungkin. Nah, karena mereka nggak tahu di dalamnya seperti apa. Jadi ada baiknya itu tadi kita rangkul, kita tanyakan permasalahannya seperti apa, terus maunya mereka kayak gimana. Karena kalau selama mereka tidak jadi anggota, mereka nggak bakal tahu. Itulah makanya itu dari mata turun ke hati. Nah, dari pertama mereka melihat apa nih kayak gini, pada saat kita udah deketin, kita ngobrol bareng, kita sharing bareng, langsung masuk ke hati kayak Pasti gitu. jatuh cinta. Pasti Iya, jatuh iya. cinta, isi formulir kayak gitu. Itu salah satu trik tuh sebenarnya pencarian kader. Padahal saya tadi tuh mau mantik lagi, cuman nggak kepantik, malah nih jadi promosi pengkaderan nih kayaknya ya kan. Kami sudah sangat dewasa. Waduh, nggak bisa dipancing bener-bener guys. Pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan terakhir buat pengurus DPC Sri Kandi. Akankah DPC Sri Kandi bersinergi dengan Ibu PKK Kota Lubuk Linggau? Itu yang sangat kita harapkan. Oh, Sangat-sangat diharapkan.
Karena bukan apa-apa. Pertama, program-program dari Ibu PKK itu saya acungkan jempol. Mantap. Karena Ibu PKK itu merupakan pembina dari Sri Kandi sebenarnya. Jadi nggak mungkin kalau DPC Sri Kandi tidak bakal bersinergi dengan PKK karena pembina sama anggota itu pasti akrab dong kayak gitu. Itu maunya kita loh. Mungkin dari kesibukan dari pembina kita yang belum sempat untuk kita sowan dengan mereka seperti itu. Dan mungkin next kedepannya juga kami bakal sowan dengan pembina kami. Kami pengen minta arahan dari beliau, program-program beliau yang bisa kami bantu seperti itu karena kami punya masa, mungkin beliau punya program bisa oke, kayak gitu sejalan kan. Luar biasa nih kalau kita lihat ini kan. Jadi ini ada harapan host nih, ada gambaran bahwasannya bakalan ada batik loreng durian. Amin. Kayaknya bakal gitu Amin. kalau udah sinergi. Itu sudah pernah dibahas. Oh, sudah pernah dibahas ya, bahkan antara DPC dan MPC. Oh. Cuman untuk melanjutkan ke Bapak siapa itu? Yang pembuat dari program itu sendiri. Kakak Damada. Itu sendiri juga masuk ke dalam anggota pemuda Pancasila. Wah, luar Kota biasa. Lubuk Linggau. Pembatik dari Kota Lubuk Linggau. Iya. Itu sudah bergabung di pengurus. Iya. Jadi kalau untuk dari maaf saya tambah sedikit ya bahwa kalau dari segi motif-motifnya itu tadi kita sudah pernah saling ngobrol, sharing gitu kan. Untuk ketemu langsung dengan Kak Madanya sendiri itu sudah juga, tapi untuk realisasinya mungkin ya tunggu aja. Ini harapannya setelah ketemu ibu pembina Ya, nih pastinya kan ya. karena kita harus izin dulu dong Iya. kayak gitu kan. Barangkali ibu pembina bisa dengar kan, nonton dari video kita nanti kan, bisa tersampai lah harapan-harapan ini. Itu nggak salah tuh, bisa dibuat income karena saya tahu kalau pemuda Pancasila itu ada di mana-mana. Nah, kalau seandainya itu benar-benar berjalan program batik durian dengan dasar loreng, Iya. itu kan benar-benar luar biasa. Bisa di seluruh Indonesia. Iya, kita mengenalkan batik durian tadi sampai ke Indonesia bahkan di internasional. Luar biasa. Karena itu tadi anggota dari pemuda Pancasila sendiri ini untuk Kota Lubuk Linggau itu untuk Sri Kandinya sendiri itu kan sekitar 150 orang lebih. 150 orang itu lebih. belum di majelis pimpinan cabang. Kita ini ada pemuda, mungkin orang awam taunya pemuda Pancasila. Nah, tahunya PP. Taunya pemuda Pancasila. Padahal di dalam pemuda Pancasila itu banyak bagan-bagan atau dewan-dewan yang berada di sana. Salah satunya dia ada majelis pimpinan cabang, yaitu Bapak Chandra, diketuai oleh Bapak Chandra umat Islam yang waktu itu sempat pelantikan di Hotel Dewinda. Nah, itu majelis pimpinan cabang. Ada juga itu yang pelantikannya waktu dihadiri oleh Sekjen Pusat ya. Benar. Luar biasa. Bapak Arif Lukman, yang sekarang ya. alhamdulillah menjadi staf kepresidenan. Staf Wapres. Ya, Staf Wapres itu. Staf Wapres. Nah, itu ada juga Dewan Pimpinan Cabang seperti kami Sri Kandi Pemuda Pancasila yang isinya semua kaum hawa. Ada juga adik-adik kita sama dari satuan pelajar dan ada juga di mahasiswa. Saya kenal itu ketua Itu dia. Itu ketuanya akan ditop dulu lah nanti itu. Jangan dibahas di sini. Ini masalah kantor ya, izin kantor. Saya mau ke kantor pada saat ini. Kalau satuan pelajar dan mahasiswa itu dia dari mulai pelajar, jadi mulai dari anak SMP udah bisa gabung. Udah bisa gabung, luar biasa. SMP, SMA, mahasiswa karena satuan pelajar dan mahasiswa seperti itu. Nah, ada juga kita yang ada juga Kotimah Hati Dana, itu bagian pengamanan kalau misalnya untuk di PNS mungkin Satpol PP kali ya. Nah, kayak gitu. Kalau kita Kotimah Hati Dana, ada juga kita badan BPPH yang istilah tuh mencakup misalnya ada permasalahan nih dari anggota pemuda Pancasila di backup oleh pengacara kita. Luar biasa. Ada juga gabungan dari pengusaha. Jadi Pengusaha juga pengusaha yang berada di pemuda Pancasila itu menjadi satu di dalam badan itu. Jadi seluruh isinya pengusaha seperti itu yang bergerak di Kota Lubuk Linggau. Jadi dia punya usaha apa
usaha apa itu bergabung di badan pengusaha. Jadi banyak, jadi orang taunya loreng, sebenarnya di dalamnya itu banyak lagi. jenisnya seperti itu. Makanya orang taunya itu pemuda Pancasila, karena mereka nggak tahu. Tidak tahu detail. Detailnya seperti apa. Berarti ini bisa dibilang tugas dari orang-orang dari pemuda kita sendiri untuk menjelaskan itu. Iya benar itu. Ini PR nih kayaknya buat Mak Sri Kandi nih. Ya, benar. Termaksud adik-adik Satma juga di PR, sadar diri dong ya. Sadar diri dong, juga gitu kan. Kapan-kapan gabung tuh Iya. sama dan Sri Iya. Kandi. Saya kenal tuh deket tuh sama Iya. Satmanya Udah, itu. tolong jangan dibahas dulu gitu ya. Lagi kantor saya. Next nih, next. Tadi perasaan udah next nih ya, Iya, terakhir iya, kan. iya. Kayaknya asik ngobrol. Saya asik banget ngobrol sama Mas Sri Iya, Kandi. silakan dong. Penuh inspirasi, bener-bener motivasi lah. Saya selaku host itu mengakui itu. Jadi saya nilai pada saat ini harapan daripada emak-emak Kota Lubuk Linggau akan sudah tersampai dengan adanya Sri Kandi Pemuda Pancasila Kota Lubuk Linggau. Mungkin ada kutipan-kutipan kayaknya atau salam-salam pesan gitu kan dari diri Sri Kandi sendiri. Kalau untuk saya pribadi, untuk masyarakat Kota Lubuk Linggau, doakan saja semoga kami selalu sehat, kami bisa bersinergi dengan siapapun, kami bisa masuk kemanapun, dan program-program yang kami jalankan itu bisa bermanfaat untuk semua lapisan masyarakat. Doakan, bantu kami dan support kami. Yakinlah, Sri Kandi selalu ada untuk kami. Iya. Dan kalau dari saya sendiri, saya mengimbau sekali lagi untuk seluruh masyarakat Kota Lubuk Linggau agar mengikuti protokol pemerintah dalam mencegah virus corona ini, untuk tetap memakai masker, menjaga jarak. Kalau nggak terlalu berkepentingan, kita di rumah aja. Di rumah. Iya, masak. Masa ya, aduh. Ini dengan pesan-pesan tadi sebenarnya agak tertarik buat gabung Sri Kandi, cuma itu syaratnya Ya, pakai bisa. jilbab dulu. Ya, Kalau bisa buat jilbab. mencoba. Ya, kita makasih nih buat bunda-bunda yang telah meluangkan waktunya. Kita yakin nih bunda-bunda ini sibuk banget, tapi nyempetin hadir buat sobat-sobat di Murek Channel. Iya. Ya, mungkin sekian dulu ngobrol pilihan bersama Bunda Sri Kandi pada hari ini. Saya Akhil Maulidan sebagai host meminta maaf jika ada salah-salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri bila wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.